campur. Risma, ayo kita pergi. Mas tapi... Nggak ada waktu lagi, ayo. Mas Mila! Mas Mila, Mas! Mas Mila, ya Allah, Mila! Ayo, cepat naik. Siap. Bukangan. Mas Mila! Hadapin aku dulu dong. Hentikan! Kau matikan bos kalian. Jangan berhenti. Dia nggak akan berani bunuh kakaknya sendiri karena dia pengecut. Mas pikir aku tuh nggak berani bunuh kamu, Mas? Ibu aja aku bisa tidak mengakui dia sebagai ibu, apalagi kamu, Mas. Lebih gampang untuk aku tidak mengakui kamu sebagai kakak aku. Mati kamu. Hentikan, Restu! Lepaskan kakak. Dia bukan kakak aku. Aku gak akan lepasin dia. Kita lihat. Apakah kamu masih menyayangi ibu? Ibu hitung sampai 3. Kamu lepaskan kakakmu Arif. Atau ibu tarik pelantuk pistol. 1, 2, 3. Cukup. Oke, aku lepasin dia. Lepasin dia, puas. Kalian bukan keluarga aku. Restu, jangan pergi kamu. Urusan kita belum selesai. Arif. Jangan gegabah kamu. Kamu tidak pernah mendengarkan apa yang ibu sarankan. Tapi Bu, Restu udah mempermalukan kita, Bu. Tapi bukan begitu caranya. Bagaimana caranya lagi, Bu? Hah? Kalau Ibu bersikap kayak begini terus ke Restu, Bu, semuanya balik melawan kita, Bu. Mas, berhenti dulu, Mas, berhenti! Mas, kita tuh nggak bawa Mila. Astagfirullah. Mira. Ya sekarang lebih baik kita putar balik, Mas. Kita bawa Mila, cepat! Mila, ayo ikut ibu. Ibu antar ketemu nenek dan ibu. Yuk. Di mana ibu? Di mana nenek? Ayo Mila. Mila nggak usah takut sama ibu. Kamu akan diantar
ketemu ibu dan nenek sama Om Arif ya. Arif. Iya, Bu. Sayang. Om antar ya. Kenapa nih? Risma, tunggu. Mbak Risma! Risma, Kamu mau kemana? Aku mau ambil anak kita, Mas. Aku nggak mungkin ngebiarin dia sendirian. Dan gimana kalau sampai dia diculik sama Bu Rahayu? Oke, kamu tenang. Kamu harus berpikir jernih. Jangan seperti ini. Gak bisa, Mas. Gimana aku bisa tenang sedangkan anak kita ada di rumah? Gimana kalau seandainya dia disakitin sama Arif atau juga Bu Rahayu? Gimana? Risma, aku mengerti. Sekarang gini, kita sama-sama ke mobil dan kita sama-sama jemput Mila. Ya, sekarang. Mas, tolong selamatin anak kita, Mas. Aku nggak mau kehilangan dia. Aku sayang sama dia, Mas. Aku tahu, aku mohon. Risma, Mila. Kita semua sayang Mila. Ya, sekarang kita sama-sama ke mobil. Kita jemput Mila. Sekarang juga. Ya, kamu tenang. ya Allah, gimana kamu bisa ceroboh? Bisa ninggalin Mila di rumah sendirian? Pasti Rahayu akan menculik Mila. Ibu takut Mila diculik. Sekarang banyak penculikan anak dan organnya pasti akan dijual. Rahayu itu bukan manusia. Astagfirullahaladzim, Mas. Mila. Aku nggak bisa. Aku harus ketemu sama Mila. Ibu harus tenang ya. Semuanya harus tenang. Kita nggak boleh memikirkan hal-hal yang negatif dulu ya. Dan insya Allah pasti melindungi Mila. Aku harus segera menjemput Mila. Atau semuanya akan terlambat. Keluarga Bu Rahayu sangat kejam. Seperti bukan manusia. Ya Allah, selamatkanlah anakku. Mbak Risma, Mas Bisma, kita doakan Mila ya. Semoga dia baik-baik saja. Aku hanya harus memastikan Aisyah dan keluarganya baik-baik aja. Aku sangat takut jika keluarga aku masih mengganggu mereka. Itu kan Mas Bisma. Ada apa mereka kembali ke desa? Bukankah seharusnya mereka sudah pergi? Ada apa Mas Bisma? Kenapa kalian malah masih di sini? Restu, Ibu tunggu sebentar ya. Mila tertinggal di rumah. Jadi kami harus balik ke sana. Tertinggal? Itu Mas, aku mohon. Mas, sekarang kamu cepat ke sana. Aku nggak mau terjadi apa-apa sama anak kita. Aku mohon, Mas. Tunggu Mas. Kembali ke desa itu bukan ide yang bagus. Menurut aku sebaiknya kalian tetap lanjut ke perjalanan. Tetapi kamu kan tahu gimana ibu kamu itu. Jadi biarin kami balik lagi ke sana untuk ambil anak kami. Mbak Risma tenang dulu ya. Kita pasti semua akan mengusahakan biar Mila selamat. Tapi tenang dulu, jangan panik. Enggak, Aisyah. Aku nggak akan biarkan kamu kembali ke desa itu. Itu akan sangat berbahaya buat kamu. Terus Mila gimana, Restu? Itu masih kecil loh. Astagfirullahaladzim. Sekarang Mas Arif pasti sedang mengumpulkan anak buahnya lebih banyak lagi. Dan aku nggak akan biarkan kamu ke sana itu. Aisyah, aku sangat mengkhawatirkan kamu, Aisyah. Ya, tapi masa iya kita hanya berdiam diri di sini sambil menunggu kabar buruk dari Mila? Kita harus melakukan sesuatu, Restu. Oke. Gini aja. Kalian tetap lanjutkan perjalanan biar aku yang kembali ke sana dan menyelamatkan Mila. Aku yang akan bawa Mila kembali ke kalian. Terakhir kali, kamu janji untuk membawa Aisyah ke rumah dalam keadaan selamat. Tapi ternyata apa? Dia dalam bahaya sekarang. Mas Bisma, itu bukan karena Restu, tapi karena ibunya yang ingkar janji. Restu ini anak. Ini sama aja. Ibu dan anak sama-sama ingkar janji. Mas, kamu banyak alasan. Mila itu anak darah daging aku sendiri.
Aku yang akan menyelamatkan dia, bukan kamu. Kamu nggak sih ucap? Dengerin aku dulu, Mas. Nyawa kalian akan sangat berbahaya kalau kalian nekat kembali ke sana. Kenapa Mas nggak bisa berpikir seperti itu? Kamu tahu kenapa? Karena kami keluar. Aku nggak bisa membiarkan salah satu keluargaku dalam bahaya. Aku rela mati, Restu, untuk menyelamatkan salah satu anggota keluargaku. Kematian bukan hal yang menakutkan buat aku. Restu, aku mohon, tolong jangan halangi aku, biar aku yang menyelamatkan Mila. Restu benar, keluarganya gak mungkin melukai Mila. Ibu percaya sama Restu. Dan Restu sangat teguh dengan janjinya. Kenapa ibu jadi mempercayai anak pengecut ini? Mila dalam bahaya. Aku nggak bisa diam aja. Ibu percaya. Ibu sangat percaya sama Restu. Baik. Ibu percaya sama kamu. Dan kalau ibu sudah benar-benar memutuskan, saya akan ikut ibu. Sekarang tolong bawa keluarga ke tempat yang aman. Biar aku sendiri yang akan menolong Mila. Mas, aku harus ikut sama kamu, Mas. Aku mau menyelamatkan Mila. Sayang, kamu dengar aku ya. Kamu pergi ya bersama ibu dan Aisyah. Aku akan pergi menyelamatkan Mila. Kamu doain aku aja. Insya Allah, aku akan pulang membawa Mila. Gak mau, aku mau ikut, Mas. Aku gak mau apapun yang terjadi sama Mila. Aku gak mau. Mau izinin aku ikut sama kamu. Mbak Risma, Mas Bisma pasti akan menyelamatkan Mila. Kita harus percaya sama Mas Bisma. Mas, tolong selamatkan anak kita. Bawa dia kembali bersama kita. Aku mohon. Aku janji. Mas, ayo pakai motor aku aja biar lebih cepat. Baik. Terima kasih. Mila! 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 Maaf, saya ada di sini sengaja untuk menunggu kamu, Bisma. Sedang apa kamu di sini? Mana anakku Mila? Simpan tenaga kamu. Lebih baik kamu gunakan tenagamu untuk menyelamatkan anakmu. Apa yang kamu lakukan sama Mila? Di mana dia? Cepat katakan. Aku sudah beberapa kali memperingati kamu, Bisma. Bahkan saya sudah datang kemari untuk menjelaskan semuanya. Tapi sepertinya kamu tidak memahaminya. Di mana Mila? Cepat katakan di mana dia? Bagus kamu bertanya begitu. Pertanyaan yang sama sering ada melintas dalam pikiranku setiap aku bangun di tengah malam. Di mana Amir? Anakku yang sudah kamu hilangkan. Sampai aku tidak bisa menyentuhnya padahal aku adalah ibunya. Aku mohon sama ibu. Tolong katakan di mana anakku Mila. Tolong. Sekarang kamu bisa merasakan bagaimana rasanya kehilangan seorang anak. Satu perbedaannya, anakmu belum mati. Maksudnya? Aku ingin kamu merasakan sakit yang juga aku rasakan. Tapi karena aku seorang ibu, kamu saya beri keringanan. Anakmu akan tetap hidup, tapi kamu tidak bisa menyentuhnya. Saya nggak
jelaskan apa ini maksudnya? Sederhana saja. Anakmu Mila, aku jual. Selamatkan Mila dan Bisma ya Allah. Sakinah, ada apa? Ternyata kamu yang membantu mantan pacarmu kabur. Mas Bisma itu tidak membunuh Mas Abu. Lalu siapa yang membunuh Mas Andi? Ternyata yang membunuh Pak Amir itu bukan Bisma, tapi bapak ibu Sakinah sendiri. Ternyata drama keluarga Rahayu itu jauh lebih menarik dari yang saya pikir. Kalau begitu, Aisyah akan bebas. Dan Mas Judi nggak akan pernah bisa membalas dendam sama dia. Kematiannya akan terlihat seperti